ini saya akan memberi kesimpulan terkait materi PowerPoint tentang hukum pidana dan kriminologi. Baik, adapun kesimpulan materi dari pidana dan kriminologi, kesimpulan dari PowerPoint pertama yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena dianggap merugikan bagi masyarakat, serta menetapkan sanksi bagi pelaku yang melanggar. Hukum pidana memiliki dua aspek utama, yaitu aspek material. Aspek material mengatur tentang apa saja perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan, pelanggaran, dan sanksi yang diberikan kepada pelakunya. Adapun aspek formil yaitu mengatur tata cara pelaksanaan proses hukum terhadap pelanggaran pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, individu, dan negara dengan menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta memulihkan keseimbangan sosial yang tergantung akibat tindak pidana. Baik, kesimpulan yang kedua yaitu kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan pelaku kejahatan serta respon masyarakat terhadap kejahatan. Fokus utama kriminologi mencakup penyebab kejahatan, pola kejahatan, dampak sosial dari kejahatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Kriminologi menggabungkan berbagai disiplin ilmu, yaitu seperti sosiologi, psikologi hukum, dan antropologi untuk memahami secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Pendekatan dalam kriminologi meliputi yaitu pendekatan individual, menganalisis faktor psikologi dan biologis pelaku kejahatan, pendekatan sosial, memahami pengaruh lingkungan, budaya, dan kondisi sosial terhadap kejahatan, yaitu pendekatan struktural, mengkaji hubungan antara struktur masyarakat dan fenomena kejahatan. Tujuan utama kriminologi adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang kejahatan agar dapat membantu dalam penyusunan kebijakan, perbaikan sistem peradilan pidana, dan pengembangan program pencegahan kejahatan yang efektif. Adapun kesimpulan PowerPoint ketiga yaitu sumber hukum pidana adalah dasar atau acuan yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana. Sumber utama hukum pidana meliputi undang-undang, merupakan sumber tertinggi yang memuat aturan hukum pidana seperti KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kebiasaan atau hukum tidak tertulis berlaku jika diakui dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Jurisprudensi, putusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman dalam kasus serupa. Adapun doktrin, pendapat ahli hukum yang diakui dan dijadikan referensi dalam hukum pidana. Baik, yang keempat, sumber hukum ini bekerja bersama untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan dalam sistem pidana. Adapun kesimpulan PowerPoint keempat, kriminologi memiliki berbagai aliran yang menjelaskan penyebab kejahatan dari perspektif berbeda. Aliran-aliran utama dalam kriminologi adalah aliran klasik, menekankan pada kebebasan individu untuk memilih berbuat baik atau buruk. Kejahatan terjadi karena pelaku secara rasional memilih untuk melanggar hukum. Nah, hukuman dirancang untuk memberikan efek jera. Nah, adapun aliran positivisme menganggap kejahatan sebagai hasil dari faktor biologis, psikologis, atau sosial yang mempengaruhi pelaku.
pelaku dipandang sebagai korban kondisi tertentu. Adapun aliran sosiologis menekankan pengaruh lingkungan sosial, budaya, struktur masyarakat dalam mendorong seseorang melakukan kejahatan. Adapun aliran interaksionis fokus pada bagaimana pelabelan sosial terhadap seseorang sebagai penjahat dapat memicu perilaku kriminal lebih lanjut. Aliran kritis mengkaji kejahatan dalam konteks ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik, serta memandang hukum sebagai alat kekuasaan. Adapun kesimpulan dari poin-poin kelima, sejarah hukum pidana Indonesia terdiri dari 3 fase utama. Masa hukum adat yang berbasis nilai lokal. Adapun dengan masa kemerdekaan yang menganggap menjadi KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pembaruan signifikan terjadi dengan pengesahan KUHP, dan masa kemerdekaan yang menganggap menjadi KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pembaruan signifikan terjadi dengan pengesahan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Sistematika KUHP terbagi menjadi 3 buku. Buku 1 yaitu aturan umum, mengatur prinsip dasar pidana yang berlaku umum. Buku 2, tindak pidana, memuat ketentuan tindak pidana berat. Buku 3, pelanggaran, mengatur pelanggaran ringan. Kesimpulan PowerPoint ke-6. Hukum pidana didasarkan pada beberapa asas penting, yaitu asas legalitas. Tidak ada tindak pidana tanpa aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, adapun asas kesalahan, seseorang hanya dapat dipidana jika ada unsur kesalahan baik sengaja maupun lalai. Adapun asas teritorialitas, hukum pidana berlaku untuk perbuatan yang terjadi di wilayah hukum negara tersebut. Nah, adapun asas individualitas pidana hanya diberikan kepada pelaku yang bersalah, bukan kepada pihak lain. Adapun asas proporsionalitas, hukuman harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Adapun kesimpulan dari PowerPoint ke-7, pertanggungjawaban pidana adalah prinsip yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Syaratnya meliputi yakni perbuatan melawan hukum, tindakan yang dilakukan melanggar aturan pidana yang berlaku, kesalahan, adanya unsur kesengajaan atau dolus atau kelalaian, kemampuan bertanggung jawab, yakni pelaku memiliki kapasitas untuk memahami konsekuensi hukum tindakannya. Hubungan kausalitas, terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan akibat yang ditimbulkannya. Tanpa memenuhi syarat tersebut, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Misalnya jika ada alasan pembenaran atau misalnya membela diri atau alasan pemaafan seperti gangguan jiwa. Baik, adapun kesimpulan PowerPoint ke-8. Kejahatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu internal maupun eksternal. Adapun faktor internal mencakup kondisi psikologis, emosional, dan sosial individu, contohnya seperti sakit jiwa. Sementara itu, faktor eksternal mencakup aspek ekonomi, agama, dan pengaruh media, contohnya seperti pengangguran dan dampak negatif dari televisi. Beberapa teori juga mengaitkan kejahatan dengan aliran tertentu seperti kartografik, sosialis, tipologik, dan klasik.
Baik, adapun kesimpulan ke-9. Penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui beberapa cara. Baik dengan proses pengadilan. Yang pertama yaitu dimulai dengan penyelidikan, penyidikan hingga persidangan di pengadilan yang menghasilkan putusan hukum. Yang kedua yaitu diversi. Penyelesaian di luar pengadilan, biasanya untuk pelaku anak melalui mediasi atau kesepakatan damai. Pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui dialog dan kesepakatan, bukan hanya hukuman. Dan adapun penyelesaian di luar pengadilan yaitu bisa berupa pengembalian kerugian atau perdamaian antara pihak yang terlibat.